Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali, dan sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita telah melewati Ramadan dan kini kita berada di bulan Syawal. Tentu kebahagiaan, kegembiraan menjadi satu hal yang dominan di dalam hati-hati kita. Sekalipun pada saat yang sama ketika kita menengok ke Palestina, mereka, saudara-saudara kita, merayakan Idul Fitri dalam sebuah keadaan yang begitu mencekam, yakni hadirnya bom-bom ya, atau roket atau rudal yang dilancarkan oleh Yahudi di jalur Gaza. Dan hingga kemarin kita sama-sama bisa melihat bahwa korban berjatuhan tidak saja dari kalangan dewasa tetapi juga perempuan dan anak-anak. Tentu kita sangat prihatin dengan itu semua. Dan di lain sisi, di tanah air ya, baru saja Ramadan selesai, kita sudah menemukan berbagai macam statement-statement yang tidak menarik, tidak mencerminkan nilai-nilai adab, dan pada saat yang sama justru seperti kita betul-betul kurang memiliki kepekaan dan perhatian serta penghargaan terhadap suasana umat Islam yang saat ini sedang berupaya untuk melakukan perjuangan mempertahankan semangatnya di dalam kualitas iman, takwa, ibadah, dan amal sosial lainnya. Nah, satu hal yang ingin saya utarakan pada kesempatan ini adalah apa yang menjadi bahasan semalam pada channel YouTube-nya Mardhani Alisera tentang bahwa Idul Fitri atau pasca Ramadan umat Islam di tanah air harusnya memiliki keberanian. Beliau mengatakan bahwa KPK yang hari ini, kalau menurut Bushro Muqaddas, itu dikatakan mati di rezim Jokowi, itu harus kembali dikuatkan, didukung, sehingga KPK yang merupakan satu institusi yang cukup ya berpengaruh di dalam upaya pemberantasan korupsi ini dapat sehat kembali. Tetapi yang menjadi titik tekan adalah tentang keberanian itu sendiri. Saya melihat bahwa orang yang berani adalah orang yang memiliki perhitungan secara matang, secara logis, kemudian pada saat yang sama juga memiliki komitmen akan kemaslahatan bersama, sehingga apa yang mereka utarakan sejatinya adalah kebenaran. Jadi keberanian bukan semata-mata soal otot, soal arogansi, ataupun sebuah pernyataan yang anti mainstream namun tidak berdampak ya secara langsung dan berkelanjutan terhadap kemaslahatan itu sendiri. Artinya apa? Spiritualitas yang dibangun selama Ramadan itu harusnya menjadikan kita memiliki satu komitmen besar terhadap upaya-upaya menegakkan keadilan, membela kebenaran atau menegakkan kebenaran, pada saat yang sama juga amar ma'ruf nahi munkar. Karena ruhiyah atau spiritualitas manusia itu bisa dikatakan hidup ketika dia memiliki daya kepekaan yang kuat, sehingga menimbulkan daya dorong yang baik terhadap perbaikan kondisi masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kemudian alumni-alumni Ramadan ini mengerti apa yang harus mereka lakukan baik di dalam media sosial maupun dunia nyata dengan menyampaikan kebenaran, menyerukan keadilan, maka insya Allah ya, ruang-ruang atau gerbong-gerbong yang mengarah pada perbaikan itu semakin kuat dan semakin eksis. Dan saya pikir setiap kebenaran ketika dia hadir, apalagi sampai bisa mewarnai dan mendominasi suatu keadaan, dengan sendirinya kebatilan itu akan lenyap. Nah, ini menandakan kepada kita bahwa setelah Ramadan adalah saatnya kita untuk melakukan upaya manifestasi terhadap spirit atau ruhiyah itu sendiri yang kita bangun dengan penuh kesungguhan, menjadi satu hal yang secara langsung dapat ditebarkan
menebarkan manfaat itu sendiri. Bahkan secara langsung bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu mengarah pada perbaikan kondisi akhlak, moral, dan keadaban bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan demikian langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah kita memperkuat kemampuan diri berpikir secara objektif, ya. Pada saat yang sama terus memberikan pertanyaan atau bahkan mungkin kritik yang membangun terhadap segala hal yang kemudian terjadi dan mengarah pada kerusakan bangsa kita. Karena sama-sama kita ketahui bahwa sesungguhnya ya, tahap demi tahap kehancuran sebuah bangsa itu diantaranya adalah lemahnya moral dan ketidakpedulian masyarakat ataupun ulama secara langsung, bahwa kemudian Al-Ghazali juga mengatakan bahwa suatu bangsa itu masih akan eksis kalau ulamanya baik atau ulamanya tidak hubud dunia. Tetapi sebaliknya, ketika ulama sudah rusak, maka penguasa rusak, maka bahkan rakyat juga akan hancur. Nah, kita hari ini masih memiliki kelompok-kelompok yang concern dengan keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kebaikan maslahat masa depan bangsa kita. Tinggal kita juga mesti berupaya bagaimana kehadiran kita lewat media sosial, lewat kehidupan kita, itu berusaha menghadirkan satu kerangka berpikir yang secara logis memberikan satu pencerahan, ya, pencerahan kepada masyarakat bahwa seharusnya kita melakukan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, dan seterusnya. Misalnya, ketika upaya menumpas atau memberantas korupsi itu mendapatkan sebuah hambatan besar dari katakanlah regulasi dan seterusnya, maka kita bisa membangun narasi yang dapat mengantarkan kita agar para pemimpin, para pejabat itu kembali melihat tentang hakikat mereka sebagai pengemban amanah, ya, pengemban amanah yang keberadaannya itu akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita bisa saja tidak peduli, dan kalau hampir semua tidak peduli atau bahkan semuanya sudah tidak peduli dengan masalah itu, maka ya itu tadi, ya, tahap demi tahap kehancuran satu bangsa itu pasti akan terjadi, perlahan-lahan pasti akan terjadi. Dan kita tidak boleh, ya, menjadi orang yang kemudian diam saja ketika rasa malu, ya, kemudian moralitas itu digerus terus-menerus sampai kemudian kita terbiasa melihat bahwa orang yang berbuat korupsi, orang yang berbuat kejahatan, orang yang merekayasa sebuah kejadian-kejadian sebagai satu yang wajar, dan pada akhirnya kita setuju dengan itu semua. Ini berarti kita sudah mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan, bahkan menuju pada detik-detik kehancuran itu sendiri. Dengan demikian, sahabat sekalian yang berbahagia, mari kita upayakan peningkatan diri pada jiwa kita, pada pikiran kita, dengan menjadikan spirit Ramadan itu mengkristal dalam sebuah konstruk pikiran yang objektif, visioner, sekaligus bertanggung jawab, sehingga keberadaan kita bisa menebarkan manfaat dimanapun kita berada, termasuk di dalamnya adalah media sosial. Yang terakhir, kunci sebuah berkah Allah turunkan kepada satu negeri itu adalah amanu wattaqau, ya, bahwa penduduk itu beriman kemudian bertakwa. Beriman dan bertakwa itu juga bukan satu hal yang sulit, ya, kemudian susah atau abstrak, tapi justru sangat implementatif dan operasional. Kalau kita peduli misalnya kepada bangsa Palestina, kemudian kita infak dan sedekah untuk membantu mereka, maka itu sudah bertakwa. Karena ayatnya mengatakan bahwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, itu contoh. Kemudian kita beriman, kita peduli saja, maka kita sudah termasuk orang yang berusaha menyempurnakan keimanan kita. Karena Nabi mengingatkan bahwa tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya yang seiman seperti mencintai dirinya sendiri. Ini adalah sebuah ajaran yang menurut saya sangat mudah diimplementasikan, diaplikasikan. Tinggal sebenarnya satu hal yang kita perlu lakukan, yaitu membuka kembali ruang-ruang kesadaran, kemudian menyusunnya menjadi satu kerangka berpikir yang dapat diberikan kepada banyak orang, sehingga lahirlah cahaya-cahaya kesadaran
dan memendarlah kebaikan-kebaikan iman sehingga selamatlah bangsa dan negara kita. Insya Allah 1 orang, 2 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, bahkan 1 juta dan 100 juta, bahkan ya lebih dari itu, kalau dilakukan oleh umat Islam semua menyuarakan kebaikan, kebenaran, insya Allah keberkahan itu masih akan Allah berikan kepada kita. Dan kalau semuanya sudah totalitas, maka insya Allah berkah yang total, berkah yang menyeluruh itu juga akan Allah hadirkan lewat atau kepada negeri ini lewat lisan kita, lewat jempol kita, dan lewat apa yang kita upayakan bersama-sama. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.